Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kaum muslimin, sidang jamaah serta para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita saling mengingatkan, tazkirah, dan saling mewasiatkan dengan tausiah. Mudah-mudahan walaupun sedikit waktu yang kita gunakan, tapi tidak terlepas dari rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan jadi ikutan, contoh, teladan dalam semua sisi kehidupan, bukan saja sebagai uswah Rasulullah, tapi juga uswah dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan umat dan juga kepemimpinan dalam keluarga, menjadi keluarga yang mawaddah warahmah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita lanjutkan beberapa hal, mudah-mudahan semakin mendorong kita di dalam kita melakukan ibadah, terutama salat ini, dalam rangkaian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul umuri al-islam wa umuruhu as-salah wa dharwatu sanamihi jihadu min sabilillah. Rasulullah bersabda, urusan yang tertinggi adalah Islam. Di Islam ini suatu agama yang memang mengatur kehidupan umat manusia ini secara sempurna dan lengkap. Dan Islam ini Allah yang berikan nama. Innad dina indallah al-Islam. Jadi agama yang benar diridai di sisi Allah adalah Islam. Kalau ayat yang lain mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islama dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Si barang kaso mengharapkan mencari agama selain Islam, itu Allah tidak akan menerima gitu. Makanya kita bersyukur berada di dalam Islam ini gitu. Agama yang disempurnakan oleh Allah, diridai, dan menjadi sebuah agama yang sangat lengkap begitu. Dan Allah yang memeliharanya dari berbagai gangguan, penyimpangan, penyelewengan daripada manusia di bumi ini yang mereka tidak mengenal secara dekat apa itu Islam. Kalau dia tahu Islam ini secara benar, dia akan menggigit Islam ini. Artinya dibela Islam ini, diperjuangkan Islam ini. Karena ada sementara
tidak tahu apa isi dari nilai-nilai Islam ini, ya dianggap naif saja begitu, diremehkan, disepelekan. Makanya Rasulullah mengatakan Ra'sul umuri al-Islam. Jadi urusan yang tertinggi ini Islam. Kemudian wa umuruhu as-salah, tiangnya adalah salat gitu. Jadi kalau Islam ini secara syumul, kamil, menyeluruh, kebagiannya tiangnya ini, salat ini jadi tiang gitu, penyangga, penguat daripada Islam itu sendiri, sehingga dia kuat lewat penyangga tiang salat ini. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqa aqamaddin, barang siapa yang menegakkan salat berarti dia mengokohkan tiang agama gitu. Barang siapa yang meninggalkannya, faman tarakaha faqad hadamaddin, si barang kaso yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama ini gitu. Kalau orang-orang yang tidak mau salat berarti salah satu faktor dia ingin menghancurkan agama ini. Dan hancurnya agama, hancurnya Islam bukan karena orang luar, tapi karena umat Islam itu sendiri nggak mau peduli dengan ajarannya gitu. Itulah sidang jamaah sekalian. Jadi tiangnya adalah salat, dan puncak ajarannya wa dzarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak dari ajarannya adalah jihad di jalan Allah gitu. Artinya jihad ini tidak semata-mata kita artikan dengan perang gitu, tapi jihad ini berjuang. Jadi mujahadah, kita berjuang membela, menegakkan agama Allah ini. Karenanya dengan demo-demo bukan itu, tapi kita sendiri menjaga diri, wiqayah. Jadi Islam ini sebagai hubungan kita dengan Allah, sebagai tali hubungan kita dengan Allah, kita selalu jihad, berjuang gitu, sungguh-sungguh, mujahadah. Artinya kita tegakkan nilai-nilai ajarannya, syariatnya dengan baik gitu. Jangan kita hancurkan gitu. Makanya ketika syariat Islam diberlakukan, ya, kita sesuatu yang patut kita syukuri sebenarnya. Sekalipun sebagian daripada umat Islam merasa risih, merasa khawatir dengan syariat Islam itu sendiri gitu. Tidak ada solusi yang memberikan solusi terbaik kepada umat manusia selain lewat syariat, pengamalan ajaran agama ini dengan baik dan sempurna. Sidang jamaah sekalian, karena itu kalau kita melihat di dalam beberapa petunjuk Rasulullah, nanti juga yang pertama Allah akan periksa, awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah, itu as-salah, tentang salatnya. Yang pertama diperiksa nanti bukan dengan harta yang banyak, tapi amal kita ini, salatnya gitu. Salat kita akan diperiksa oleh Allah secara detail, terperinci, tafsili. Kalau sekarang ada kasus di dunia ini diperiksa ya karena salah, diperiksa oleh polisi, diperiksa oleh jaksa, ya mungkin tidak secermat, sedetil yang nanti diperiksa di akhirat gitu. Tentang salat kita nggak bisa berdusta, mengatakan sesuatu iya padahal tidak bisa gitu. Tapi di dunia ini kadang-kadang bisa bersilat lidah, atau ada pembela kita ya sebagainya, dibela kita, didampingi oleh pembela, penasihat hukum. Tapi nanti di akhirat penasihat kita adalah amal gitu. Yang membela kita adalah amal, tidak ada yang lain. Fa in saluhat faqad
aflahu wa in fasadat khaba wa khasir. Jadi kalau dia baik, ya sukses. Jadi kita raih kemenangan, kenikmatan daripada Allah kalau salat itu baik. Salat fardu tambah salat sunat gitu. Kita ikhlas melakukan, bukan karena terpaksa, karena sesuatu lingkungan kita menginginkan seperti itu, tidak, tapi karena ikhlas. Makanya sedang jamaah sekalian, kita dituntun oleh Rasulullah wa kasratul khuta ilal masajid gitu. Memperbanyak langkah kita ke masjid gitu. Langkah setiap hari ya. Kita langkahkan kaki kita menuju ke masjid, itu diperhitungkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal yang kita lakukan ini adalah ikhlas karena Allah semata, bukan karena ria menampakkan pada orang lain. Apalagi yang kita lakukan selalu ini salat berjamaah, tentu nilainya, volume nilainya ditambah oleh Allah gitu. Jadi beda dengan salat sendirian. Salatul jamaah afdalu min salatil fat bisab'ina wa ishrina darajah, muttafaq alaih. Salat secara berjamaah itu Allah akan lipat gandakan pahalanya gitu. Jadi ini saya kira peluang. Memang di sini Allah tidak memberikan secara nyata konkret, tapi nanti imbalannya, balasannya adalah ketika nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua diberikan nilai pahala sekarang ini, saya kira juga motivasi itu nggak ada. Oh, sudah banyak sekali pahala saya, sudah cukup gitu. Tapi Allah itu ada hikmah di balik apa yang dinyatakan lewat hadis Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 27 kali dilipat gandakan oleh Allah pahalanya gitu. Makanya tinggi sekali nilai frekuensi daripada salat itu sendiri. Makanya keutamaan salat berjamaah juga tinggi sekali. Banyak sekali keutamaan fadilah yang dijelaskan lewat hadis nabawiyah kepada kita sekalian. Yang pertama, orang-orang yang tergantung, terkait hatinya dengan masjid akan mendapatkan naungan Allah nanti ketika tidak ada bantuan selain naungannya di yaumil mahsyar gitu. Jadi namanya salah satu di antara 7 golongan, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Itu orang-orang mendapat naungan daripada Allah nanti. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terkait, terikat dengan masjid gitu. Jadi tinggi sekali gitu. Makanya kalau orang-orang yang memahami nilai ibadah, apalagi sholat berjamaah, dia akan mengisikan waktu bersegera menuju ke tempat-tempat didirikan sholat, apa masjid atau menasah dan sebagainya. Jadi hatinya terikat dengan masjid gitu. Hati-hati yang bersih begitu dia. Tergetar ya. Tidak bisa mendengar nama Allah disebutkan. Apalagi ada suara adzan muazin memanggil. Jadi hayyalal shalah, hayyalal falah, Allahu akbar dan seterusnya. Enggak bisa mendengar suara nama Allah disebutkan. Dia akan segera ke langkahnya menuju ke masjid gitu. Dan masjid salah satu tempat bagaimana membuat kita, jati diri kita ya muhasabah, merasa tenang, merasa damai, merasa nyaman di masjid rumah Allah. Oh, ada orang tempat hiburan di kafe-kafe, di warung-warung ramai nonton bermacam-macam, itu kan sementara, bukan yang sebenarnya itu. Hanya kenikmatan, kegembiraan sementara saja gitu. Jadi tidak memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi di masjid, apalagi kita ta'abud, rukuk, sujud kepada Allah, merupakan kebahagiaan yang hakiki,
merasa puas ketika kita sudah melakukannya dengan baik sekali. Makanya kita lihat sejak masa awal Islam, di masjidlah dibina jamaah gitu. Rasulullah jadi gurunya. Di Madinah juga seperti itu. Di beranda masjid dibina majelis taklimnya. Lahir Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan beberapa sahabat yang lain. Didikan Rasulullah ketika belum ada sekolah seperti sekarang ini gitu. Jadi dibina orang dalam masjid, di beranda masjid gitu. Kemudian di masa Baghdad, kerajaan Daulah Abbasiyah, juga begitu di masjid Nizamiyah. Itu Al-Ghazali pernah ditunjuk sebagai pimpinannya pengajian itu, pendidikan ya secara berjenjang. Demikian juga di Cordova. Cordova itu masjidnya 4 hektar luas gitu. Dibangun bukan 10 tahun, mungkin sampai 3 khalifah berganti baru selesai gitu. Jadi ketika Islam itu ditaklukkan oleh Kristen, di Cordova, Masjid Cordova dijadikan gereja oleh orang Kristen gitu, yang luasnya 4 hektar. Jadi arsiteknya yang juga mengagumkan gitu. Tapi ketika orang Arab kaya dengan minyak, Raja Saudi Arabia minta dibeli masjid yang sudah jadikan gereja, tapi orang Kristen mengatakan tidak akan dijual seberapun harganya. Ini nostalgia, salah satu bukti kemenangan kami terhadap orang Islam dulu gitu, dan sebagainya. Nah, jadi masjid ini benar-benar sebagai tempat bukan hanya kita mencari ketenangan, tempat ibadah, tapi juga ruh di dalam agama kita, simbol. Jadi kalau kita datang satu tempat, di situ ada masjid, itu simbol, di situ ada kekuatan, ada ruhnya. Tapi dengan jamaah yang banyak gitu. Apalagi hari-hari ini sidang jamaah sekalian, para pendengar yang berbahagia, kadang-kadang orang berlomba-lomba bangun masjid. Yang sudah ada dirobohkan, bangun baru gitu. Yang belum ada juga ingin ada masjid gitu. Jadi untuk itu berlomba-lomba. Tapi ketika selesai masjid, jamaahnya kurang gitu. Jadi tidak hanya kita, saya kira, membangun fisiknya, tapi juga bagaimana kita berupaya membangun jamaahnya. Ada pengajian di situ, majelis taklim secara teratur, memotivasi, memberikan keilmuan sehingga orang mau ke masjid dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama, orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, dan nanti orang itu akan mendapat naungan Allah. La dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali payung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkatan keutamaan yang kedua, setiap langkah menuju masjid bernilai pahala dan dapat menghapuskan kesalahan dan meningkatkan derajahnya gitu. Jadi setiap langkah, wa kasratul khuta, itu dihitung. Dan pernah kita jelaskan di sini, ada seorang sahabat yang rumahnya dekat dengan masjid di Madinah. Ketika dia meninggal, kan dikatakan la'alla di sakrat maut, dalam sakrat maut dia 3 kali mengatakan la'alla, seandainya. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan orang ini indah sekali ketika dia sakrat maut, karena dia Allah memperlihatkan amalnya gitu. Andaikan yang pertama, ketika satu hari sambil dia ke masjid jumpa seorang buta, dituntunlah ke masjid. Karena dekat dengan masjid rumahnya, perjalanannya singkat. Jadi ketika dia sakrat maut, Allah perlihatkan CD. Nah, jadi diputar kaset oleh Allah. Andaikan, artinya andaikan rumah saya lebih jauh dengan masjid,
mungkin pahalanya lebih lama, lebih banyak gitu. Tapi karena jalannya dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan masjid, pahalanya putus gitu. Dia nggak terus dengan pahala gitu. Jadi CD Allah diputar kembali gitu tentang pahala. Jadi tidak akan sia-sia semua ibadah yang dilakukan oleh hamba ini. La'alla yang kedua, pada suatu malam di Madinah musim dingin gitu. Dia ada 2 mantel, ada baju dingin, satu baru, satu bekas gitu. Dikasihlah yang tua pada yang nggak ada baju dingin, orang miskin dalam malam kelam di Madinah ketika musim dingin terjadi. Nah, jadi ketika dalam sakaraat maut, andaikan baju yang baru saya berikan, pahalanya lebih panjang lagi gitu. Nikmat sekali gitu. Akan ada orang-orang yang kembali kepada Allah senyum kadang dia. Nikmat duplikat surga dinampakkan kan gitu. Tapi ada juga orang ketika dia kembali kepada Allah mukanya krut gitu. Terasa takut. Ya, mungkin duplikat api neraka diperlihatkan oleh Allah kepadanya dengan berbagai bayang-bayang ancaman, siksaan karena amal di dunia ini tidak dilakukan dengan baik sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu Pak Ibu sidang jamaah sekalian, nilai ini sangat tinggi sekali, tidak akan hilang begitu saja dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian memiliki pribadi yang syaja'ah, berani. Jadi berani karena benar gitu. Karena selalu dia menuju jalan Allah, nggak ada sedikit pun merasa khawatir dalam hidup ini. Apa yang dia lakukan percaya diri dia. Jadi karena Allah selalu mengawasinya, dia tidak akan melakukan hal yang salah, tidak akan khilaf ya, sengaja, apalagi tidak sengaja gitu. Dijaga dia, wiqayah diri. Jadi wiqayah menjaga diri dari segala sesuatu yang menimbulkan dosa, kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berani tampil gitu. Kenapa? Karena selalu diawasi oleh Allah. Kenapa diawasi? Karena dia disiplin dengan salat gitu. Di orang-orang salat dia nggak ada beban dalam hidup ini gitu. Semua dikeluarkan. Ketika bertemu dengan Allah melapor yang sulit, mudahkan ya Allah. Jadi yang mudah lebih tingkatkan lagi gitu. Jadi yang selama ini keliru, luruskan saya ya Allah. Jadi itu yang kita mohon, mengadu, menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keinginan yang kuat dan tetap di dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim gitu. Istiqamah, disiplin. Kamu dia tinggalkan salat gitu. Apapun tugas, kesibukan, pekerjaan yang dia lakukan, tapi dia tetap akan melakukan itu semuanya dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kagum kepada yang rajin salat berjamaah. Riwayat hadis Ahmad, kagum jamaah tiap saat dia pergi. Ada penghormatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi salat subuh disaksikan oleh para malaikat dalam kondisi yang masyaqqah, yang berat, dia lakukan dengan baik. Allah kagum. Dia bisa melawan was-was syaitan. Laknatillah. Dia lepaskan itu semuanya, kesibukan, karena semata-mata ingin ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salat berjamaah dapat menjadi temeng ya, sekat dari godaan syaitan. Gak bisa diganggu oleh syaitan kalau orang yang rajin, disiplin dengan jamaah gitu. Gak ada was-was dia. Dia tinggalkan semua itu yang menuju kepada Allah dalam segala hal. Penglihatannya, lidahnya, ucapannya, tangannya, kakinya, dia jaga itu, dipelihara oleh Allah. Karena orang-orang yang khusyuk
orang-orang yang ibadah ikhlas itu tidak akan mampu digoda, diwaswas oleh syaitan laknatillah gitu. Kemudian nilai sholat berjamaah akan bertambah dengan bertambah banyaknya jamaah yang sholat itu sendiri. Jadi tambah banyak jamaah, nilai pahala itu tambah lagi gitu. Tambah semakin kecil jumlah jamaah, pahala nilai pahalanya semakin kurang gitu. Sebagainya. Jadi ini yang dituntun kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagaimana kita tetap menjadi mukmin bukan hanya dalam kapasitas kita sebagai hamba Allah, tapi kita mampu menjaga semua hal-hal yang keliru dan salah karena bentukan daripada salat yang kita lakukan setiap saat, kapan saja, dalam arti kita tidak melecehkan, tapi dalam arti kita fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan kita bersegera menyegerakan diri untuk menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jiwa orang yang salat tidak akan berubah, jadi mutmainnah, istiqamah dalam hidupnya ya tetap gitu. Gak ada sekali melakukan yang baik nanti sekali yang salah. Tidak ada orang yang salat gitu. Di orang salat selalu wiqayah, menjaga diri siratal mustaqim, pas semua aktivitasnya dijaga, tidak ingin dia salah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangannya jauh ke depan. Di orang salat memang brilian, bersih pikiran, bersih hati, nggak ada macam-macam. Orang yang salat gitu, dia bersih hati, bersih semua aktivitas yang dia lakukan sehari-hari, sehingga tidak ada sesuatu kaitan yang membuat hubungan tidak baik dengan jiran, teman, kawan dan sebagainya. Nggak ada itu. Di orang salat nggak ada dendam, nggak ada khianat, nggak ada iri, nggak ada fitnah. Di situ orang-orang salat begitu dia. Makanya tinggi sekali ketika Allah mengatakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah setiap orang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, akhraja Syekhani, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, wa Abu Daud an Nu'man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku bilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nasi biwajhi faqal aqimu sufufakum salasa. Jadi kalau setiap Rasulullah salat bersama sahabat dengan jamaah, beliau selalu membetulkan saf dulu. Saf sangat penting gitu. Jadi beliau menghadap jamaah, luruskan, ya, luruskan safmu, perbaiki safmu, sambil menghadap wajahnya kepada jamaah yang ada bersamanya. Itu sampai 3 kali mengatakan gitu. Jadi makanya imam selalu mengingatkan, luruskan saf, sawu sufufakum. Jadi wa'tadilu. Jadi luruskan saf, karena kesempurnaan daripada salat jamaah gitu. Baik kengkeng saf, berapi sebagainya. Saf yang awal malah fadilahnya lebih tinggi gitu, dibandingkan saf berikutnya gitu. Nah, kalau kita hari Jumat atau hari-hari biasa terus salah saf pertama, itu saf ada fadilah lebih nilainya dibandingkan saf berikutnya gitu. Jadi yang pertama diperbaiki saf, qimu sufufakum, aqimu sufufakum, luruskan saf-safmu. 3 kali Rasulullah mengatakan itu supaya betul-betul fadilah
jamaah ini sempurna. Wallah la tuqimanna sufufakum. Sungguh Allah, sungguh kalian meluruskan saf. Atau kalau tidak, itu hatimu Allah jadikan itu berselisih. Kenapa mungkin renggang, was-was syaitan akan datang dan sebagainya, ya. Tapi dengan rapat menandakan simbol kebersamaan, ruh, semangat, kekuatan kita dan sebagainya. Jadi pertama sekali itu diluruskan saf yang baik, apalagi ada saf anak-anak, anak laki-laki di belakang, kemudian anak perempuan, baru ibu-ibu. Begitu diatur di dalam pengaturan saf supaya salat berjamaah ini mendapat fadilah yang sempurna dan fadilah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.